Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Fatimah dari kelas 8C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Dan saya juga akan menjelaskan tentang melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal pertama yang akan saya bahas terlebih dahulu yaitu tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Kehidupan suatu negara diatur dalam suatu naskah. Naskah yang tertinggi di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar atau disebut juga dengan UUD. Semua peraturan-peraturan di Indonesia harus berpedoman pada UUD. Tidak boleh ada yang bertentangan dengan UUD. Kita sebagai warga negara harus patuh terhadap UUD, karena apabila kita patuh terhadap UUD akan terciptanya kehidupan yang tertib dan teratur. Ketertiban dan keteraturan tersebut akan mempermudah mencapai masyarakat yang sejahtera. Sebaliknya, apabila kita tidak patuh terhadap Undang-Undang Dasar, maka akan munculnya ketidakharmonisan, bahkan bisa juga perpecahan dalam suatu negara. Oleh karena itu, marilah kita berkomitmen untuk patuh terhadap Undang-Undang Dasar. Selanjutnya akan saya bahas yaitu tentang melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar atau konstitusi dibagi menjadi dua sifat. Yang pertama, konstitusi yang dapat diubah, dan yang kedua, konstitusi yang tidak dapat diubah. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ini dapat digolongkan sebagai konstitusi yang dapat diubah dengan syarat-syarat tertentu. Pada pasal 37 Undang-Undang Dasar mensyaratkan bahwa untuk mengubah Undang-Undang Dasar harus dihadiri 2/3 anggota MPR dan disetujui sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Sejak tahun 1999, Undang-Undang Dasar ini sudah mengadakan perubahan atau amandemen sebanyak 4 kali. Dalam perubahan Undang-Undang Dasar ada kesepakatan dasar. Kesepakatan dasar itu terdiri dari 5 butir. Yang pertama, tidak mengubah pembukaan UUD. Yang kedua, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, penjelasan UUD yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke pasal-pasal. Dan yang kelima, perubahan harus dilakukan dengan cara adendum. Pembukaan Undang-Undang Dasar tidak akan diubah. Ketepatan tersebut tertuang dalam Kesepakatan MPR nomor 9 tahun 1999. Mengapa pembukaan Undang-Undang Dasar tidak dapat dirubah-rubah? Karena pembukaan Undang-Undang Dasar ini memuat cita-cita bangsa yang kemudian akan menjadikan kesepakatan pertama bangsa Indonesia untuk membangun wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Apabila kita mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar, maka kesepakatan awal berdirinya bangsa Indonesia merdeka akan hilang. Dengan hilangnya kesepakatan tersebut, sama saja sudah membubarkan negara kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar bukan hanya dilakukan tidak mengubah pembukaan, tetapi yang paling penting kita juga harus melaksanakan pasal-pasalnya. Dan setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan warga negara wajib melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.